bismillah. Kita lanjutkan kembali acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 081122210015. Sudah bergabung juga Kang Sendi Siliwangi ya. Ibu Lilim, alhamdulillah Teh Nui juga. Teh Delis sama Dapa. Nih, sebentar kita lihat juga sudah bergabung pagi hari ini. Ada siapa lagi yang sudah masuk nih Ustaz? Oh, mikrofonnya harus Abang tarik ke sini. Bu Rianti Wijaya di Yogyakarta. Mama Ibu dan juga siapa lagi yang sudah masuk? Abi Gunung Sembung masih di masjid ya. Lalu juga Ibu Mimin Mardiah. Ini bukan yang 49 ini. Ibu Enjoy, terima kasih juga. Sebagai Pak De Parsono. Ibu Enjoy ini kemarin lupa di Ma Eha. Bu Eha sudah bangun Bu Eha. Kang Wahyu juga terima kasih. Ibu Eti Wike. Dan juga yang sudah siap bergabung pagi hari ini silakan. Di 0227328 022731170 untuk siap ya balap sih Ustaz bentrok balap ya? Bentrok subhanallah. Nah siap kita terima telepon pagi hari ini tentang ODP, orang dalam pengawasan. Kayaknya ngeri ya gitu. Tapi kalau diawasi kita tuh asik ya kalau asik berhati-hati dalam kalau bekerja juga dicuekin ya benar kawek hante gitu ante rasanya gimana nggak ada apresiasi. Nauzubillah. Baik kita terima telepon sekarang mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin toyib. Abi damang. Alhamdulillah. Hujan bi di ODP orang dalam pengawasan. Asal jangan ODGJ nyebutnya. Orang dalam gangguan jiwa jadi gitu. Gangguan jiwa. Banyak di karapitan ini namanya. Padahal kerek dua tadi ayah. Di karapitan. Ayah. Di karapitan ini berseliweran Ustaz ya. Di kita banyak. Sok ngadu. Judi. Sok judi sok jadi ODGJ. ODGJ teh mon. Gua damang teh aja bentang Ustaz. Alhamdulillah abi doa ti sadayana pribadi sehat. Alhamdulillah insyaallah. Bang Apur sehat. Insyaallah sehat bi. Persib menang kamari teh geuningan. Mohon. Karena didukung lah. Siap. Mangga. Oh, tahu saja. Oleh gaji tehnya, oleh PT-nya. Orang dalam pengawasan teh di orang mah sur malah diawasi terus teh. Janten naon. Ya orang kedah berhati-hatinya abi. Tinu ngalaksanakeun kegiatan. Mohon gitu, mohon. Pandi tage ku Rokib Atidnya. Rokib amal kebaikan, Atid amal keburukannya diawasi terus gitu. Orang mah kedah kanu kakasayan wae. Insyaallah leres pisan abi leres bisa. Bios di dihina ge saurang mah. Tetep we tumut taat kana sagurupi. Laras juga nulis dan itu Gusti Allahnya. Aya dengan anu sur ibadah di hina nih terus cenah. Paci datoing cenah gitu. Naon teh. Naon dari kitu kan aja kita teh aya teh. Muni salat teh ka bina-bina cenah kitu nya. Nah kitu mun meni nyiksa maneh cenah kitu. Ya laras mun kitu aya kita. Tah upira jelema anu rada gelot. Ya miano sawan geureuh kana ibadah teh nya. Leres abi leres pisan. Supados mulia urang teh nya dihina-hina kitu ge. Leres mohon. Urang ulah galider lah. Tetep tumut kana ajaran Islam. Leres insyaallah. Amin insyaallah. Ustaz Tacan lebet bu aja ketua. Tacan abi. Tadi tacannya. Tacan bu ketua tacan lebet. Mohon itu mangga banyak kalau lebatnya. Eta Bang Apul. Bulan Tehnia teu damang. Oh, Tehnia kamari teh ditelepon balik teh meuli beliau teh diangkat gitunya. Kaburu banyak waktu. Mohon. Ini aja Tehnia pelesiran. Pelesiran mohon. Hayang lebat teh saha sesah mangga mudah-mudahan enggak bajah ayam lebat bajah Nur Adi lebat taneh indah Citalahap
Bu Kartini, Bu Ajantin, Kebon Gedang Hingga Tekek, Bajahman, Bajah Lilis Nurela teh, ngulem teh, Ustad. Pada nikahkeun saya teh, mohon nikahkeun teh. Kade, sanes Bu Lilis dan pada nikah deh sanes. Awas Bang Apu di ketapel. Sanes. Kade Bu Lilis eta Bang Apu ada cunihin. Subhanallah Bu Lilis. Momen bade ieu. Kaga beunani, ngajana cukup tawiani soreangnya hebat. Teh nuy ge aya mah aya teh. Wajah kahaya itu sateno teh wajahna di Lembang teh wajah Eka ehanya wani teh mohon sing Lembangnya atuh ieu pamungkatna Kang Genta Kang Danu lebatnya eta Abah Sunarya tah saudara lebat mohon diantos ku misalnya disebatkan seur pisan lihana lebat turun bosan sami-sami abdi Bang Apul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fik untuk Abi di Cipadung 455, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Coba kita lihat lagi. Aduh, ini sudah begitu padat yang masuk Ustadz. Coba kita lihat. Oh iya, siap. Kita terima lagi telepon berikutnya. Dan juga untuk Kang Danu sudah masuk. Oh, ada Mbah ini. Mbah M Nasirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal Nasir. Oh, Nasir. Kita ngomong gitu, jangan ingat kau. Nah, kita akan telepon berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semangkin toyib. Abang berdua ketirisan Teh Haji. Iya, lagi musim dingin ini. Alhamdulillah, musim hujannya. Mangga. Biasanya dikecilin aja, Kang. Dicumputkeun eta na, remote-na disumputkeun. Subhanallah, ya. Damang Kang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung ke pertanyaan mungkin. Mohon, mangga. Berkenan dengan kita menjadi makhluk ODP ya, orang-orang yang diawasi terutama oleh pengawasan Allah. Nah, yang ingin ditanyakan dampak dari kita sudah takut kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari yang Allah akan berikan kepada hambanya yang takut kepada Allah itu seperti apa, Kang Ustaz? Mangga. Jadi dampak dari kita merasa bahwa Allah mengawasi kita, kemudian Allah memberikan sebuah anugerahnya seperti apa kepada hambanya yang takut kepada Allah. Ini mungkin minta sedikit diberikan penjelasan, Kang Ustaz, supaya rasa takut ini bukan hanya sekedar takut, tapi benar-benar merasa bahwa hidup ini adalah makhluk yang pengawasan apapun aktivitas kita di dunia ini Allah yang maha mengetahui. Gitu. Baik, siap. Iya, itu aja dampaknya itu. Mangga. Terima kasih Kang Ustadz, Bang Haji Apul. Salam baktos Kangopun Bapak, Adi Gunung Sembung, Kang Ustadz Dayana Jamaah. Anu tiasa disebatkeun hiji-hijina. Patul mubin, patul khair sadayana. Ar-Rahmah. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin. Insyaallah. Jazakillah khair. Wa iyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallahu fik untuk Teh Bentang ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apa aku istangi gitu teh. Ustadz mah komputernya nya coba. Oh, iya, kita gak lihat ya. Tadi teh aduh wis tangi ge, monggo. Subhanallah. Subhanallah, sebentar kita terima lagi telepon yang sudah bergabung berikutnya. Ada siapa lagi di 0227328 022731110 yang sudah siap bergabung pagi ini? Ya. Mangga coba kita lihat. Ya, sudah masuk. Abang sibuk sini Ustaz sambil berdiri ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Toyib semangkin toyib. Iya. Aduh, Abah ada mang Abah. Ustaz. Alhamdulillah Abah. Ustaz mugi sing daramang sing sarehat sakeluarga. Amin nuhun Abah pidoana sami-sami. Daramang. Aya dina pengawasan. Amin. Lah sedang
Amin, insyaallah. Kalau dari urang teh sapertos leher sareng urangna gitu. Leres. Kada hati-hati dina kahirupan dunya, hati-hati jangan hati-hati dina langkah jeung paripata urang. Kantenan. Siap. Atur nuhun. Mangga. Jantena. Ka Ustad. Leres. Untuk ka Abah sareng ka sadayana anu ngupingkeun sing tiasa ilmu. Atur nuhun sakali deui. Mangga, sami-sami Abah, sami-sami. Barokah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sunaria itu dekat jembatan flyover yang di Kiara Condong gitu ya. Jadi sinyal memang sinyalnya lup-lup gitu ya. Buat teh siapa? Teh Hajania ya, mudah-mudahan. Betul. Sing sehat. Disehatkan ku Allah ya. Jazakallah khair Abah Sunaria ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Tadi Abah jadi mohon maaf tapi kita sudah bersilaturahmi. Atur nuhun tos lebet tos tiasa gabung di acara Hikmah Fajar Dahya kan senantiasa setia juga. Ini dari siapa tadi yang sudah gabung ini juga Teh Delis juga terima kasih. Nenek Indah juga alhamdulillah terima kasih Nenek Indah. Tuh siapa yang sebentar kita harus coba ini tidak tersambung kayaknya Ustaz ke sana. Nah, masih berbentrok ya. Iya betul sekali. Oke, kita angkat telepon sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin toyib. Semakin toyib. Aman? Sekarang aman? Aman. Tidak ada pengawasan dari ibu-ibu dari ibu negara. Ustaz ini Ustaz. Alhamdulillah. Kan di dalam Al-Quran gitu ya. Surat apa kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu surat naon gitu Ustaznya. Yang ini apa namanya ayatnya teh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin gitu kan. Nah, maksud di sini yakin di sini datangnya keyakinan itu seperti apa gitu maknanya gitu Ustaz. Iya. Surat naon gitu Ustaznya? Surat Ibrahim atau surat Al-Hijr Ustaz? Al-Hijr. Ya, Al-Hijr ayat terakhir Ustaz. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin gitu Ustaz. Itu ya Ustaz, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair wa barakallahu fik untuk Ustaz Solihin ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini Nenek Indah melalui pesan teks atau tulisan ketikan. Nenek Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Toyib semakin toyib. Nampai gugah nuju te salat jadi lagi prei kata orang Jawa. Bade naruskeun kieu Pak Ustaz. Pami urang bade bepergian rusuh teu acan beres ajan langsung salat wajib tah kumaha atau henteu. Jadi rusuh. Jadi ada di agent travel ini sudah ajan nih belum kamat. Ya udahlah kita di rest area. Belum azan. Oh, udah ajan. Udah azan. Coba kita baca lagi. Umpami bade berpergian rusuh teu acan beres. Oh, can beres ajannya. Oh, can beres azan. Can beres ajannya langsung sholat wajib gitu. Belum beres. Baik. Biasanya di rest area gitu teh. Sambil nunggu-nunggu minum kopi tinggalkan dulu ya. Udah ajan mumpung ke wudu ya. Baik. Beberapa pertanyaan ini kita coba lihat Ustaz sudah 51. Ini ada pertanyaan kah? Aduh tertutup sebentar Ustaz ya. Apa harus ngambil HP ini untuk membukanya? Beliau yang memakai topi ini siapa Ustaz? Coba kita lihat. Ayo sebentar. Oh itu namanya. Sebentar. Jangan disebut dulu namanya Ustaz, takut nanti hamba Allah begitu ya. Betul. Coba Abang lihat dulu siapa lagi yang sudah bergabung ini. Coba kita lihat ini. Sebentar. Iya. Ini, karena di sini tertutup terus layar Abang. Banyak yang telepon lagi. Subhanallah ini Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz pada Tumarus di luar tema. Perkawis aosan Al-Fatihah dina salat. Contohna
an'amta sareng anamta ghairil sareng ghairil maghdubi imam salat diaoskeun sok anamta sareng ghairil. Hatur nuhun Pak Ustaz. Baik. Ini masalah pengucapan ini juga yang kalau memang belum tahu mungkin ampuraeun, tapi mungkin tahu harus bahaya ini. Bahaya sekali ini. Mbah sudah bangun, Mbah? Atau ngopi. Ipokmeti. Tahu Mbah Ustaz Ipokmeti bahasa kita? Dibalik bacanya ya, kopi hitam. Ipokmeti. Lain Bukayati-nya. Bukayati gerana telepon, ayo. Baik. Ini dari Teh Nui. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa naon nu kedah diamalkeun supados tanah sareng sawah enggal pajeng Ustaz. Priugi pisan alhamdulillah. Coba kita jawab dulu sambil Abang melihat pertanyaan-pertanyaan ini karena komputer Ustaz tidak bisa melihat sebelah sana. Baik. Layarnya tiba-tiba hujan begini teh ketirisan. Karena dulu kayak goler teh komputer. Baik, Bang Haji Abul. Juga wargi dahlia ikhwat fillah jazakumullah, kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum terhadap wargi yang telah antusias bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Hikmah Fajar Dahlia FM tentunya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya insyaallah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam redaksi kami mohon bimbingan dan kekuatan dari Allah agar kami bisa menjawabnya, dan apabila kami tidak mampu itu menunjukkan keterbatasan ilmu kami, wallahu taala bisawab. Pertama dari Abi di Cipadung 455. Beliau memberikan pernyataan bahwa setiap kegiatan kita dicatat, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat. Ini namanya rekaman kehidupan. Sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi setiap amal kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan kita akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sekecil apapun keburukan kita, walaupun kecil sebesar biji zarrah akan dibalas. Itu menunjukkan bahwa setiap kegiatan kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tersembunyi, oleh Allah akan ditampakkan semuanya kelak menjadi sebuah rekaman kehidupan setiap anak cucu Adam, dan akan diperlihatkan kelak di yaumil akhir. Kemudian menghinakan ahli ibadah wargi dahlia. Ini adalah perkataan orang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka tentunya kita harus menghindari saja perkataan orang-orang bodoh. Karena ditegaskan di dalam Al-Quran, apabila ada orang bodoh yang menyapa dengan sindiran, dengan singiran dan lain sebagainya yang menghinakan kita, maka jangan diladeni. Kenapa? Karena itu perkataan orang-orang bodoh kepada orang-orang yang berilmu dan beriman. Maka lebih baik kita menghindarinya, karena yang diutarakannya itu adalah omongan yang tidak berbobot, yang tidak memiliki makna dan manfaat untuk kita. Ya, wallahu taala bisawab. Dari Teh Bentang, bagaimana dampak diri kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengawasan darinya. Nah, jadi begini warga dahlia, ketika kita mengetahui di dalam surat Al-Fajr ayat 14 bahwa sesungguhnya Allah mengawasi diri kita, maka akan timbul rasa kehati-hatian. Kehati-hatian ini berdampak pada rasa takut. Ya, takut dalam apa? Takut dalam berbuat. Berbuat apa? Satu, apabila kita merasa takut kepada Allah, takut melaksanakan amal soleh dan takut meninggalkan larangan Allah. Kalau takut melaksanakan amal ibadah Allah, takut ibadah kita ditolak, maka akan menyempurnakan segera amal ibadah sesuai dengan tuntunan Quran dan beriktibar kepada Nabi SAW. Kemudian dia menjaga dari hal-hal yang akan merusak amal ibadah itu, seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong, merendahkan orang lain, kemudian juga berbuat zalim. Dia akan menghindari. Kenapa? Takut amal ibadahnya tertolak. Banyak amal ibadah, tapi seperti apa? Seperti kayu yang terbakar oleh kayu api, akan segera hilang. Maka orang yang beriman dengan takut kepada Allah akan menjaga semaksimal mungkin kesempurnaan amal ibadah yang dikerjakan. Dan dia takut meninggalkan larangan Allah, artinya khawatir ada informasi, ada pengaruh dari luar yang bisa mengembalikan dia untuk melakukan amal keburukan.
Nah itu adalah dampak dari rasa takut kepada Allah yang berawal dari perasaan kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menyambung Taja Bentang, kadang-kadang kita tuh lupa siap. Manusia tepatnya lupa ya Ustaz ya. Sudah ajan pas ada bunyi handphone diambil asik deui tah 10 menit kebek atuh kitu mah. Ya betul. Kebegaan ya Allah betul sekali melalaikan Allah bukan apa betul. Kebegaan Ustaz gitu teh. Betul, makanya kita harus meningkatkan kewaspadaan. Waspada itu ya. Iya, kata Allah inna syaitana innalakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Dari berbagai arah setan terus menginginkan supaya anak cucu Adam banyak menemani di dalam neraka. Jadi sekuat tenaga itu. Makanya paruman saja. Dan kita meminimalisir hal-hal yang bisa menjadikan kita kembali kepada kemaksiatan kepada Allah. Maka wargi dahlia, kuatkan hati kita untuk senantiasa berada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Begitu. Gitu ya. Iya. Kemudian dari Abah Sunaria. Tapi ada yang penyemangat kita dulu. Baik. Coba ini. Assalamualaikum Prosto Bagapur. Toib semakin toib. Dingin. Ya Dafa, terima kasih. Mudah-mudahan sehat. Ya. Dari Abah Sunaria tentang Allah dengan hambanya dekat seperti urat leher. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku fa ini qarib. Sesungguhnya aku ini dekat warga dahlia. Bahkan dipertegas di dalam hadis kursi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya. Saking dekatnya dengan hambanya, apapun yang dilakukan oleh hambanya Allah tahu, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, sehingga menumbuhkan rasa kehati-hatian ya. Kemudian dari Ustaz Solihin tentang surat Al-Hijr ayat terakhir ya, ini harus melihat Al-Quran, dikhawatirkan salah dalam penafsiran, tetapi secara umum bahwa kita harus meyakini Allah dengan berbagai macam kekuasaannya, sampai kita meyakini akan bertemu dengan Allah, akan ada perhitungan dari Allah, akan hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah tetapkan itu kita harus penuh dengan keyakinan bahwa yang ditetapkan Allah itu adalah sesuatu hal yang baik menurut Allah untuk kita. Yakin akan pertemuan dengan Allah, yakin akan hisaban dari Allah, yakin ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin semua itu karena sehingga di awal surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya akan datangnya hal-hal yang gaib, kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada alam barzah, kepada alam akhirat, termasuk pada hari yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, perkumpulan, perhitungan dan pertimbangan dari amal perbuatan kita harus diyakini, sehingga dalam proses kehidupan kita bersikap berhati-hati ya, karena bersangkut pautan dengan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Kemudian dari Nenek Indah, ketika safar tiba-tiba azan berkumandang lalu sholat, azannya belum selesai, apakah boleh? Boleh, silakan. Boleh. Kenapa? Karena azan itu menunjukkan sudah masuk waktu sholat, kecuali kalau belum azan. Kalau belum azan maka sholatnya tidak sah, karena kata Allah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktunya, telah diwajibkan kepada orang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Walaupun sudah azan, Allahu Akbar, terus melaksanakan sholat, boleh, karena kita dalam keadaan safar. Cuma kita tidak mendapatkan pahala untuk menjawab tidak bisa menjawab dari azan itu, sehingga peluang mendapatkan pahala dari menjawab azan sunnahnya tidak mendapatkan. Biasanya wajibnya aja Ustaz. Wajibnya saja, karena tadi dalam keadaan safar ya. Betul. Boleh. Kadang-kadang kita sudah duduk, masjid yang sana sudah azan tuh, ya buru-buru tuh ya, udah punya azan wudu. itu menunjukkan waktu sholat sudah masuk gitu ya. Dan indah. Kemudian dari hamba Allah Al-Fatihah dalam mengungkapkan bacaan an'amta alaihim dan ghairil maghdub. Ini betul, hati-hati dalam Al-Fatihah karena Al-Fatihah masuk ke dalam rukun. Kalau salah Al-Fatihah boleh jadi sholatnya tidak diterima. Dalam sebuah kitab menang cungkuli-cungkedang. Betul. Dalam sebuah buku tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Yajiz, beliau menjelaskan bahwa apabila kita membacakan surat Fatihah salah, maka akan berdampak pada
penolakan ibadah sholat itu. Ya, maka dalam membaca Al-Fatihah harus betul-betul harus tertib. Seperti kalau kita membaca Alhamdulillah itu beda dengan Alhamdulillah. Itu kan hak kecil. Kalau misalkan ihdinas siratal mustaqim dengan mustaqim beda. Aduh Ustaz ini dan kap. Fatihahnya aja supaya sholat kita sah ini Fatihah ini dulu. Iya, Fatihah aja dulu. Benar-benar ya. Betul. Itu kalau an'amta dengan am'amta akan beda maknanya. Beda. Jangankan masalah yang besar, yang kecil saja. Mustaqim dengan mustaqim itu beda. Kalau mustaqim artinya adalah kepiting yang merayap. Kalau mustaqim jalan yang lurus. Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami kepiting yang jalannya nyegigir. Itu salah. Sok we nu kitu hayang berbuat mengkol. Makanya minta terus belajar kepada guru-guru kita tentang membaca surat Al-Fatihah. Dari Teh Nui, bagaimana doa tentang amalan agar tanah itu laku? Gini warga Dahlia, semua doa baik, semua permintaan baik, asal diniatkan dengan niat yang baik. Selama niat baik kita kepada Allah, oleh Allah akan diberikan jalan keluar. Maka luruskan niat kita. Untuk apa tanah ini dijual? Kemudian yang kedua, dampak dari tanah dijual ini untuk apa? Kalau berniatkan untuk baik, insya Allah Allah akan mengkabulkan itu cepat. Tapi kalau niatnya buruk, dia khawatirkan akan mencelakai diri kita dan keluarga kita. Nah, habis dijual nanti banyak kita kedungsang-dungsang. Yakini Allah itu doa sama itu. kita. Betul. Kalau yakini doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Cuma kemarin saya sampaikan ada waktu yang tepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i itu apa Ustaz itu kalau doa tidak terjawab? Betul, kata Imam Syafi'i dijelaskan wargi Dahlia ya kemarin. Bisa di quote kita aja, jadi quote kita ya. Betul. Terkadang bentuk kasih sayang Allah itu bukan apa yang Allah beri untuk kita, tetapi Allah apa yang akan Allah lepas dalam diri kita. Jadi bukan berarti bentuk kasih sayang Allah itu oleh Allah dikabulkan segala keinginan kita, belum tentu. Boleh jadi kasih sayang Allah itu Allah ingin melepaskan sesuatu dalam diri kita, apakah itu dosa, niat, mengevaluasi, semua itu ada hikmahnya dari balik kejadian yang tengah kita alami. Doa-doanya boleh, ketika tahajud sampaikan doa, ketika sholat duha sampaikan. Jangan berhenti berdoa, jangan berputus asa. Ya, wallah taala. Tentang doa juga Boja Enjoy nih. Terima kasih Boja Enjoy pun incu bade di operasi ayeuna nyunkeun doana. Namina saha. Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wargi Dahlia, mudah-mudahan doa tadi ya bisa diamalkan oleh Bu Enjoy, juga diamalkan oleh yang lain dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'watan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Denis partner kerja Bang Apul di studio Ustaz Andi Abdul Rahman. Kita korupsi waktu, hampura ya Allah, minta maaf semua untuk begitu banyak luar biasa pagi hari ini tentang ODP dengan orang dengan pengawasan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi ODGJ. Dari studio acara Hikmah Fajar Ustaz Andi Abdul Rahman, Bang Apul mengucapkan dan Ustaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.